Halo, what's up bootleg lover, kembali lagi bersama saya di channel Kulsi Plastik Merah. Hari ini kita akan mereview singkat sebuah produk dari bootleg, yakni 1144 High Grade Transient dari series Gundam Build Fighter. Kemungkinan besar karena saya tidak mengikuti. Oke, jadi sebenarnya tampilan jadinya setelah selesai dirakit sesuai dengan panduan manual booknya. Panduan manual booknya cukup bagus. Snapmate juga bisa dibilang sangat bagus ini dibandingkan bootleg sebelumnya yang pernah saya rakit. Dan juga kekokohannya ya oke lah. Oke, berlanjut kita simak beberapa minor dan juga plusnya. Itu di bagian kaki yang di sini, yang pertama minornya saya kurang suka di pangkal pahanya. Itu stiker sendiri saya pasang di berbagai clear part di sini dan juga di bagian kepalanya. Stikernya cukup bagus, menempel dengan baik dan juga tidak mudah sobek. Oke, overall kit ini tampilannya cukup bagus, yang memang dasarnya ini kayaknya dari Exia. Itu di bagian backpack sendiri, di sini bisa ditekukan juga clear partnya. Ya sebenarnya cukup mengganggu dia untuk pegang-pegangnya. Untuk di bagian kepala di sini bisa berputar sedemikian. Nah, di sini perlu diwaspadai karena runcing-runcingnya ini tanpa ada pengaman ya, seperti bandai rilisan biasanya. Itu di bagian bahunya di sini ada gerakan sedemikian. Rentangan ke samping cukup terganggu karena di bagian dalamnya itu ada armornya, armor abu-abu. Nah, untuk perputaran di bagian bahunya cukup bagus sebenarnya, kecuali hanya saja terbentur bagian backpack itu. Dan perputaran bawah bahu yang cukup tidak bagus karena ada ini yang saya bilang tadi, armornya. Cuma ya ke dalamnya bisalah digerakkan sedikit. Untuk tekukannya ya bisa dibilang bagus untuk setara HG, bisa nekuk sampai sedemikian. Dan di sini bagian tangan masih pakai ball joint. Ini untuk bagian tangannya ini full mengepal ya, dua buah sepasang lah. Untuk rentangan bahu juga sedemikian ke depannya. Untuk bagian bodi tidak ada pergerakan, hanya saja untuk berputar masih cukup bisa dilakukan. Ya walaupun sedikit terbentur bagian skirt. Untuk skirt depan bisa dipisahkan seperti halnya biasa HG, dan skirt samping ya cukup mentok di bagian ujung atasnya. Kemudian di bagian skirt belakang nih tidak ada ya. Tentangan ke samping sedemikian, ke depan cukup leluasa, dan ke belakangnya juga cukup fantastis karena tidak ada benturan dari skirt belakang. Untuk tekukannya di sini cukup bagus. Nah, di sini ada gimmicknya, entah gimmick atau apa itu namanya di situ. Kemudian yang di bagian telapak kaki yang di sini saya kurang suka karena cukup kecil, dan juga tekukannya di sini yang begini ya. Ini depannya juga ada gimmicknya, rentangan ke samping juga masih bisa karena dia pakai ball joint. Oke, ini di pangkal paha yang cukup mengganggu sekali karena dia rada-rada merubah posisi kaki biasanya. Untuk perputaran di pangkal paha masih bisa, cuma perlu hati-hati karena dia mudah copot. Oke, kita pasang lagi untuk di bagian dadanya ini yang memang cukup mudah copot karena kalau kebentur. Oke, untuk masalah harga kit ini saya masih belum yakin ya, tapi kemungkinan harganya di bawah Transient Glacier ya, yang walaupun harganya 140 kemarin di PO, pasti di bawahnya itu. Oke, untuk aksesoris di bagian tangan kita dapat tangan terbuka di bagian kanan pak kiri gitu ya. Kemudian tangan oke atau untuk memegang tombaknya, dua buah kanan kiri, dan berikut tombaknya. Ini tombaknya keren banget nih, cocok bagi kalian yang mau custom. Kemudian ini bisa dibuka juga di bagian depannya, dan di bawahnya ini cukup runcing juga, perlu hati-hati. Dan di bagian tengah ini bisa kalian pisahkan. Oke, mari kita coba pasangkan tangannya yang seperti ini. Untuk pemasangan ini cukup mudah sebenarnya. Tinggal lepas penutup tangan dan juga tempel ya. Dan dia juga
cukup secure ya, secure bahasanya. Maksudnya tidak loose ya. Untuk genggamannya maksud saya tidak loose. Hanya saja untuk di bagian ball joint tangannya ini yang rada kurang kuat jadinya dia karena pegangannya rada berat. Oke, itu sepertinya tampilannya cukup bagus untuk pemegangannya. Dan dia ya cukup kuat sih. Hanya saja ini yang saya bilang tadi di ball joint tangannya yang rada kurang kuat. Oke, ini ada copot di bagian belakang. Ini bisa dicopot-copot ya, tapi kegunaan aslinya kurang tahu saya. Mungkin harusnya ada kabel di sana kayak Barbatos Lupus Rex. Oke, itu aja review singkat daripada High Grade 1144 Scale Transient ini. Kit ini cukup menarik dari segi tampilan, memang masih bisa dibilang oke. Warna juga bagus, clear part bagus, snap fit apalagi bagus banget menurut saya ini. Kita tunggu aja kedatangannya di marketplace lokal ya. So see you in the next video and bye bye.